Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu yang sudah lulus di ujian tahap 1 dan 2. Berikut saya akan update kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi sebuah jawaban atas kekhawatiran yang selama ini dikeluhkan oleh Bapak Ibu. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait penerbitan nomor induk, SK serta TMT, baru-baru ini ada penjelasan dari BKN Bapak Ibu sekalian. Dikutip dari JPNN, pemberkasan nomor induk P3K Guru tahap 1 masih berjalan. Dimulai dengan tahapan pengisian daftar riwayat hidup oleh calon P3K di akun SSCISN BKN yang batas akhirnya adalah 10 Januari 2022. Jadi ini memang dalam proses pengisian ya dari rekan-rekan yang sudah lulus khusus untuk tahap 1. Berbarengan dengan itu, mulai 2 sampai 31 Januari 2022, Pembina Kepegawaian atau PPK mengajukan usulan penetapan nomor induk P3K kepada Badan Kepegawaian Negara. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen mengungkapkan, bila instansi mengajukan usulan penetapan nomor induk P3K minggu pertama Januari, kemudian semua persyaratan administrasi lengkap termasuk kontrak kerja dan prosesnya akan lebih cepat. Sebaliknya, bila usulan baru diajukan akhir Januari, maka penetapan nomor induk P3K nanti di Februari. Beliau membeberkan kalau mengikuti aturan PP Manajemen P3K, penetapan nomor induk P3K itu maksimal 25 hari kerja. Jika instansi mengusulkan mulai Januari, maka nomor induk P3K sudah ditetapkan bulan yang sama juga, jadi bisa di Januari. Seharusnya memang Januari 2022 calon P3K guru sudah kantongi nomor induk P3K. Dengan catatan, semua dokumennya lengkap. Ini disampaikan oleh Pak Suharmen di hari Rabu kemarin. Dalam hal ini, ditambahkan Pak Suharmen, BKN selalu mendorong PPK ketika sudah menerima nomor induk P3K secepatnya menetapkan SK. Memang butuh proses untuk mencetak SK, tetapi diharapkan tidak memakan waktu yang panjang. Jadi setelah nomor induk diterbitkan, maka daerah diharapkan untuk menetapkan SK ya. Itu sebagai tindak lanjutnya Bapak Ibu sekalian. Ditambahkan, BKN sih berharap antara penetapan nomor induk P3K dan SK enggak jauh jaraknya. Namun itu dikembalikan kepada kepala daerah. Begitu juga dengan TMT atau terhitung mulai tanggal. TMT ini, jelas Deputi Pak Suharmen, dihitung setelah instansi menetapkan kontrak dan SPMT, Surat Perintah Melaksanakan Tugas. SPMT ini sama seperti CPNS, TMT-nya dihitung setelah diterbitkan SPMT oleh PPK. Jadi ini sama seperti yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya Bapak Ibu sekalian ya. Disambung oleh Pak Suharmen, apabila PPK sudah menggunakan sistem IT, maka prosesnya bisa lebih cepat. Sebaliknya, bila prosesnya manual tentu akan lama karena diketik satu persatu. TMT ini juga jadi patokan penghitungan gaji P3K. Misalnya 1 Januari 2022 maka gajinya dihitung dari tanggal tersebut. TMT 1 Februari gajinya dihitung mulai Februari. Nah, ini menjadi catatan pentingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu NIP diterbitkan, maka langsung disusul dengan SK di daerah, kemudian diterbitkan juga SPMT. Itulah menjadi acuan pembayaran gaji ya. Sehingga kemudian ini yang kita harapkan agar daerah juga secara responsif selalu menindaklanjuti apa yang sudah dituntaskan oleh BKN. Namun terkait TMT ini, secara teknis di lapangan bisa saja TMT-nya di Januari, namun penggajiannya dimulai di Februari atau dimulai di Maret. Jadi kuncinya adalah SK dan SPMT tadi. Lalu di hari Jumat semalam Bapak Ibu sekalian, ini ada kabar baik ya tentang gaji guru P3K tahun 2022 nanti. Ini berasal dari daerah Almana. Nih, para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tampaknya bisa bernapas lega. Pasalnya, ketakutan mereka tidak menerima gaji tahun depan karena sudah menyandang status P3K akhirnya tidak terbukti. Ini yang menjadi kekhawatiran. Kalau kita lihat apabila kemudian SK dan SPMT-nya diterbitkan Maret, maka Januari hingga Februari guru P3K yang sudah lulus tentu belum bisa dibayarkan sebagai guru P3K. Oleh karenanya, apabila kemudian itu tidak dianggarkan di BOP atau di dana BOS atau di APBD daerah,
Ini juga menjadi kekhawatiran, ya, berpotensi 2 bulan atau 3 bulan sebelum SK diterima tidak menerima gaji padahal tugas tetap dilaksanakan. Di sejumlah daerah ternyata Bapak Ibu sekalian, kepala daerahnya bahkan sudah membuatkan surat edaran mengenai gaji calon P3K dari honorer guru maupun non-guru. Yang menggembirakan, para calon P3K 2021 guru dan non-guru tetap diberikan gaji. Dengan demikian, guru honorer tidak pusing lagi memikirkan apakah masih terima gaji atau tidak periode Januari sampai Maret. Artinya, apabila kemudian SPMT-nya, SK dan SPMT-nya baru bisa Bapak Ibu terima di Maret, maka Januari hingga Maret Bapak Ibu masih terima gaji, baik itu dari BOS, BOP maupun dari APBD daerahnya. Dan di April itu sudah menerima gaji P3K. Itu catatannya Bapak Ibu sekalian. Dan bila itu tercapai, maka Bapak Ibu disertakan juga, ya, penerima THR di bulan April. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia, Pak Daman Huri, mengungkapkan, sesuai surat Sekda Budi Wiyana tertanggal 27 Desember disebutkan, honorer yang dinyatakan lulus P3K guru maupun P3K non-guru diminta tetap bekerja. Jadi kami diperpanjang masa kontraknya sebagai pegawai non-ASN atau honorer sampai kami resmi diangkat dan diterima SK P3K. Iya. Jadi inilah salah satu kabar baik bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya di semua daerah juga akan mengambil kebijakan yang sama, ya. Lalu disambung juga oleh Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Sumatera Selatan, Bu Susi Mariani, yang mengungkapkan kelegaannya karena mereka masih tetap dipekerjakan di sekolah induknya. Selain itu, masih tetap menerima gaji. Alhamdulillah, di Kota Palembang sudah diinformasikan, kami masih tetap digaji insya Allah. Kalau tidak ada aral melintang, Februari terima SKP 3K, ucapnya. Baik Pak Huri maupun Bu Susi berharap di daerah lain juga memberikan kebijakan yang sama. Jika calon P3K tidak diberikan gaji, akan menjadi bumerang bagi honorer. Iya, ini jelas sekali Bapak Ibu sekalian, ya. 3 bulan menunggu SK terbit, tentu kalau tidak dianggarkan Bapak Ibu berpotensi tidak akan menerima gaji. Kasihan mau menghidupi keluarga pakai apa kalau enggak digaji lagi, ucap Bu Susi. Nah, hal ini juga menjadi sebuah jawaban yang mana sebelumnya Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri Pak Rizky Sapari Rahmat mengungkapkan di sejumlah daerah para guru honorer yang lulus P3K tahap 1 terancam tidak digaji lagi tahun depan. Alasannya karena guru honorer yang lulus P3K tidak dimasukkan dalam alokasi BOP sekolah untuk menghindari double gaji. Jadi ini sebenarnya menjagakan apabila di Januari sudah diterbitkan SK. Nah, dengan ini maka kalaupun SK Bapak Ibu bisa terima di Maret, maka Januari Februari Bapak Ibu masih akan digaji, ya, dengan adanya surat edaran yang disampaikan oleh kepala daerah. Semoga tentunya ini juga berlaku untuk semua daerah sehingga Bapak Ibu lebih tenang untuk melakukan aktivitas mendidik generasi bangsa sambil menunggukan terbitnya SK dan SPMT dari kepala daerah. Barangkali ini informasi yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.